Sidang kekerasan oknum taruna PIP Semarang diwarnai teriakan bahwa pelapor banci. Pelonco kekerasan fisik jadi tradisikah? Hashtag stop kekerasan di dunia pendidikan. Hashtag Justice for Manuel. Penajurnalis.com Semarang. Sidang terkait perkara penganiayaan terhadap calon taruna yang mengenyam pendidikan di Politeknik Ilmu Pelayaran PIP Semarang 2022 silam diwarnai kericuhan saat majelis hakim mengatakan bahwa dulu pun pernah mengalami pelonco seperti itu akan tetapi tidak separah yang dialami korban MG. Sidang digelar di ruang Prof. R. Subekti SH, MH, Jalan Siliwangi Pengadilan Negeri Semarang, Jawa Tengah dengan nomor perkara 411 pada hari Kamis tanggal 8 Agustus tahun 2024. Teriakan didengar oleh keluarga korban MG, terutama ibu korban atas nama Yoka yang mendengar salah satu pengunjung yang diduga sudah menjadi PNS menggunakan seragam putih celana hitam dengan lencana di kedua bahunya yang meneriakkan kalau korban adalah banci dikarenakan melapor dan memperkarakan ke ranah hukum. Dalam sidang tersebut ditetapkan 6 terdakwa akan tetapi tidak dihadirkan di muka persidangan. Di sela-sela sidang tim liputan mencoba mewawancarai pendamping korban dari LBH Semarang yang diantaranya adalah Dika selaku pengabdi bantuan hukum dan Rido sebagai asistennya. Disampaikan oleh Rido, dalam sidang kedua ini agendanya adalah mendengar keterangan saksi, baik korban ataupun saksi lainnya yang memberatkan yang dihadirkan oleh JPU. Untuk pasal yang dijerat berdasarkan dakwaan JPU adalah pasal 170 KUHP dengan ancaman pidana di atas 5 tahun. Harapan kami selaku pendamping adalah keadilan yang seadil-adilnya bagi korban. Dan kedepannya tidak terjadi lagi hal-hal yang seperti ini terutama di sekolah-sekolah taruna. Sementara itu Dika menyampaikan, ini adalah kasus publik, di mana adanya kekerasan yang terus berulang di beberapa sekolah kedinasan. Dan dengan adanya kasus ini seharusnya negara berbenah karena kekerasan tidak bisa dinormalisasi. Ditambahkan oleh Dika, kekerasan adalah satu bentuk pelanggaran yang tidak boleh terus-menerus dilakukan. Dengan adanya kasus ini kami berharap kultur budaya kekerasan dihilangkan terutama di sekolah-sekolah kedinasan karena akan berdampak luas terhadap dunia pendidikan, ungkapnya. Sementara saat persidangan terpantau ibu korban atas nama Yoka yang menjelaskan saat memberikan keterangan di muka persidangan, terkait kencing darah yang dialami anak saya adalah pasca adanya kekerasan fisik yang dialami oleh anak saya. Toh sebelumnya anak saya tidak pernah mengalami hal tersebut, tukasnya. Terpantau dalam persidangan tersebut bahwa setelah melakukan tindakan kekerasan dengan cara memukuli korban MG dan ke-6 rekannya oleh para terdakwa yang notabene adalah taruna senior, para terdakwa ini merekayasa laporan bahwa korban harus mengakui mengalami insiden di jalanan dan bukan akibat proses penganiayaan kekerasan. Usai sidang, awak media mencoba mewawancarai Epul disebutkan bagian dari PIP yang menjadi saksi dan memberikan keterangan di persidangan yang bersangkutan menolak untuk diwawancarai. Bahkan kedua PNS yang menggunakan seragam hitam putih dan sempat diteriaki oleh ibu korban dengan ucapan, "Pantas ya kalian yang sudah menjadi PNS bisa-bisanya menyebutkan banci terhadap anak saya," pun enggan untuk diwawancarai. Lalu kemanakah sumpah taruna yang sering diucapkan setiap pagi saat akan mengenyam pendidikan ilmu pelayaran yang sering diucapkan oleh para taruna dan taruni? Lalu apa kabarnya dengan tanda tangan di atas materai saat mendaftar sekolah di PIP Semarang yang di dalamnya tertera bahwa setiap taruna dan taruni tidak akan melakukan kekerasan atau penganiayaan? Awak media akan mencoba berkunjung ke PIP Semarang untuk meminta statemen dari manajemennya. Tim Liputan menanti Bakara. Ini yang teriak banci tadi nih. Perwira loh, luar biasa perwira. Selamat siang, Bapak-bapak. Ini izin dari LBH mana? Dari LBH Semarang. LBH Semarang. Oke. Untuk pendampingan perkara nomor 411 ya di ruang Subekti. Terkait ini yang sidang yang keberapa, Pak? Ini sidang yang kedua. Yang kedua. Oke. Bisa menyampaikan, Pak, bagaimana terkait jalannya sidang dari mulai sidang pertama hingga sidang yang kedua sekarang ini?
minggu lalu hari Kamis Siap. berapa tahun berapa tanggal 1 kalau salah itu kami melakukan sidang pertama Siap. proses apa namanya penanganan kasus Siap. keluarga siswa Taruna ini. Memang dalam sidang pertama kemarin PH pihak sana tidak menyampaikan eksepsi. Kayaknya agenda pada hari ini sidang Oke. kedua kita dalam agendanya saksian dari apa namanya jaksa penuntut umum. Siap. Untuk sejauh ini Pak, apakah ada informasi bahwa terduga atau tersangka atau misalnya terdakwa saat ini yang sedang disidangkan, apakah memang sudah dilakukan penahanan atau sebelum? Ya, sementara sudah dilakukan penahanan. Semua yang kami dapat Siap. Pasal berapa yang mereka langgar? yang berdasarkan dakwaan dari jaksa kemarin pasal 132. Oke. Dengan ancaman? Ancaman hukumnya sekitar 6 tahun. 6 tahun. Oke. Kira-kira menurut pendapat Bapak-bapak, berapa kali sidang sehingga sampai putusan Pak ini kira-kira? Kita belum bisa menyimpulkan. Siap. Kita masih di proses. Tidak ada pembuktian dari pihak penanggung terdakwa. Siap. Dan juga ada proses lain yang kita harus lakukan. Oke. Dari LBHI ini sendiri ini bukan mendukung, mendampingi dari pihak korban ya? Ya. Oke. Apa sih harapan yang diharapkan oleh pihak korban? Ya, harapan itu dapat keadilan saja. Siap. Ya, korban. Kedua adalah Siap. supaya ini keluar pada pihak-pihak terkait Siap. yang bertanggung jawab dalam hal ini, Siap. agar peristiwa-peristiwa ini khususnya di sekolah-sekolah taruna tidak terjadi lagi. Tidak terjadi lagi ya Pak ya? Oke. Adakah pesan yang akan disampaikan kepada pemerintah dan masyarakat? Ini merupakan kasus publik Siap. di mana adanya kekerasan yang terus berulang Siap. terjadi, Siap. kriminalistik ini terjadi di beberapa instansi sekolah kedinasan, sehingga dengan adanya kasus ini seharusnya negara berbenah karena kekerasan itu tidak bisa dinormalisasi. Adanya kekerasan itu satu bentuk pelanggaran yang tidak boleh terus-menerus dilakukan, sehingga dengan adanya kasus ini kami berharap kultur budaya kekerasan itu dihilangkan di instansi-instansi, terutama di sekolah-sekolah kedinasan, karena ini akan berdampak luas bagi wajah pendidikan dan keberlanjutan mahasiswa dan negara ya. Siap. Terima kasih atas waktunya.